Karena aku tuh suka tantangan ya. Jadi matematika itu pelajaran yang sangat-sangat menantang buat aku. Apalagi kalau misalnya setiap ada materi baru, itu aku tertantang untuk mengerjakan setiap soalnya sampai aku benar-benar bisa. Dan kalau misalnya aku bisa ngerjain soal itu, berhasil menjawab, di aku tuh kerasanya jadi kayak wah keren banget, aku udah bisa mengerjakan soal ini gitu. Jadi tantangan yang ini sudah selesai dan lanjut ke tantangan berikutnya. Oke, jadinya kayak challenge ya Iya. untuk diri kamu sendiri ya. Suka ekstrim gitu ya Fazila ya. Ekstrim ya. Ekstrim loh itu loh. Itu normal loh Yowan. Kalau menurut aku sih ekstrim itu ya Fazila. Keren sih. Jadi tuh suka matematika karena suka tantangan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tabi pun. Ya pun. Halo sahabat muslim, selamat datang di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Dalam podcast ini, Anda akan diajak berdiskusi dengan tokoh-tokoh pendidikan, ulama, praktisi, dan pastinya siswa-siswi berprestasi kebanggaan Yayasan Al-Azhar Lampung. Sebagai ruang inspirasi dan edukasi, podcast ini juga mengupas berbagai tema seputar pendidikan, keislaman, dan pengembangan karakter yang pastinya unggul, islami terpercaya pilihan masyarakat Lampung. Nah sahabat muslim, kita sudah lama nih tidak bincang-bincang dengan teman-teman dari SMP Al-Azhar. Dan kali ini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani dengan host magang kita dari SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Halo. Halo Kanin. Hai, seru banget sekarang ada co-hostnya loh. Jadi kayak aku lebih leluasa lah yang ngobrolnya ya. Ini kenalan dulu kali ya. Boleh nih kenalan nih. Oke, perkenalkan dulu ya, nama aku Yohan Janeta Abdillah. Kalian bisa panggil aku Yohan. Aku berasal dari SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung, sekolah yang bagus, baik. Wow, pasti bagus terbaik banget ya. Aku di sini berada di jenjang kelas 8 dan aku berasal dari kelas 8D. Yeay, 8 nih, tepuk tangan untuk Yohan. Oke, Yohan ini ternyata siswa kelas 8 ya. Akhirnya sih kelas 9 loh. Ternyata kelas 8 ya. Kok aku kelihatan tua ya, Kak? Enggak sih sebenarnya. Oke, back to the topic ya. Jadi hari ini Yohan itu datang bersama temannya nih sahabat muslim. Iya ya. Iya, aku. Ini teman apa musuh? Teman sih, temen bukan ya. musuh. Kok gak mikir ya sebenarnya. Temen ya. Iya, ini teman. hari ini bawa siapa sih? Aku bawa teman aku yang kataku dia nih banyak banget Kak prestasinya. Oh my god. Bagus banget prestasinya, Oh iya. Kak. Prestasi apa aja tuh? Dia tuh Yang hari ini mau Oh ya, yang ini dia bawain ya. Iya, dia ini aja. juara umum di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Wih, keren banget bang. Berarti ini pinter dong. Pinter banget. pinter Apa mau banget. langsung ada cerdas cermatnya di sini? Nah, nggak usah deh, jangan aku nggak mau jawab. Jangan ya. Ya. Oh, jangan langsung ada cerdas cermatnya. Iya, jangan. Oke. Kalau boleh mungkin kita kenalan dulu kali ya. Karena tak kenal maka tak gendong. Enggak. Sayang dong. Oh, tak kenal Jadi maka tak sayang. sayang. Oke, kita kenalan dulu dengan narasumber kita pada hari ini. Halo. Halo. Namanya siapa? Halo, perkenalkan nama aku Fazila Kesya Alfaris, biasa dipanggil Fazela. Aku sama kayak berasal dari SMP Al-Azhar 3, sama seperti kelas kita hari ini. Oke. Aku dari kelas 8B. Oh, dari kelas 8B. Berarti Iya. gak sekelas ya? Enggak. Oh, tapi kamu kenal. Kenal dong. soalnya Soalnya satu organisasi sama aku kan. wow, langsung di-spill nih kalau ternyata Fazela ya panggilannya ya? Iya. Fazela ini gak hanya pintar, cantik, tapi dia juga aktif berorganisasi. Iya. Wow, sama seperti kamu nih, Yohan. Iya. Iya, sama. Iya, Padahal ini sama bagus Kak. loh, padahal ini Sama bagus. Kak, Oh, sama, iya, oke. sama. Oke, ternyata sama nih ya seperti Yohan hari ini. Fazela kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Hari ini tadi udah sarapan? Udah dong. Udah ya. Tadi Sebelum kesini ya. Udah. Pakai apa nih sarapannya? Tadi aku sarapan pakai udang crispy buatan Bunda. Enak banget lah. Jadi ya, lapar deh. Jadi lapar ya. Yohan udah sarapan kan tapi? Udah Oh, kok. udah. Tapi tetap ngiler ya kalau dengar yang crispy Iya, ini ya ada sebenarnya. crispy itu sebenarnya kayak pengen makan terus gitu loh. Oh, oke. Nah, tadi kan Yohan tuh udah sempet menyinggung sedikit nih, katanya Fazela ini salah satu siswa berprestasi. Khususnya kemarin baru dapat juara umum ya? Iya. Iya, itu gimana perasaannya?
Perasaan aku tuh pasti seneng banget ya karena bisa dapet. Aku juga kaget bisa dapet. Tapi diri aku tuh merasa puas karena memang aku udah berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk mendapatkan beasiswa ini. Oke, keren Berarti- banget dong. Berjuangnya kayak bener-bener mati-matian banget gitu gak sih? Iya lah pasti ya. Itu belajarnya pasti serius banget sih. Iya. Serius banget sih. Kalau Yohan juga gimana nih? Aku- Selama proses belajarmu gimana? Aku sih belajarnya di sekolah aja sih. Oke, back to the topic. Oke. Di sekolah ya. Di sekolah, ya, tapi masih Tapi oke kalau lah. di rumah ya belajar. Pasti belajar ya, ngerjain PR, mungkin nggak ngerjain tugas belajar. gitu pasti kan ya. Mm-mm. Kalau Fazela nih kan juara umum. Juara umum itu kan biasanya identiknya nih ya Yohan, belajarnya tuh terus-terusan gitu. Nggak ada istirahatnya gitu. Iya. Mungkin pulang sekolah langsung kerjain PR Iya gitu kan, kan. ngerjain PR. Kalau rutinitas belajarnya Fazela tuh gimana sih? Kalau aku bukan yang kayak Kak Anin sebutkan tadi, aku tuh tipe yang belajar santai. Jadi aku bakal belajar kalau misalnya sekiranya otak aku tuh masih sanggup untuk belajar. Jadi kayak misalnya kalau pulang sekolah itu kan aku ada kegiatan les ya di luar. Kalau misalnya abis les sekiranya otak aku masih sanggup, aku bakal belajar palingan ya 30 menit atau 1 jam paling lama. Dan aku biasanya belajarnya sambil dengerin musik. Suka denger musik nih berarti Iya. ya. Tapi apa nggak ke distract tuh kalau sambil denger musik? Kalau buat aku malahan itu jadinya have fun di aku. Jadi belajarnya nggak terlalu fokus, jadinya lebih ke santai. Oke. Saya kalau aku kalau misalnya belajar sambil dengerin musik itu, kadang suka ke apa namanya? tulis Ketulis liriknya. Iya. Apalagi kalau misalnya ini lagu aku tahu banget. Iya, apalagi kalau hafal ini gitu ya lagunya aku liriknya banget. ya. Aku banget Oke. kayak relate gitu kan. Oke, Yohan, tahan ya, tahan dirimu. Ini di sini ada gurunya loh sebenarnya sahabat muslim ya. Tapi keluar gitu kelakuannya, masya Allah sekali ya. Tapi keren loh, maksudnya ternyata di balik prestasinya Fazela tuh juga masih ikut les juga di luar ya. Iya. Itu nggak lelah apa gimana tuh? Kalau lelah sih ya bisa dibilang lelah, cuman akunya juga enjoy ngejalaninnya karena memang lesnya itu aku les di LIA by the way, les bahasa Inggris. Jadi di LIA itu belajar sambil bermain juga, jadi oke. nggak terlalu lelah buat otak aku. Jadi masih enjoy ya. Iya. Berarti sampai rumah itu udah malam dong. Udah, aku pulang jam 7. Wow. Lelah ya. Aku kalau jadi dia sih nggak sanggup. Kayaknya Yon terlihat speechless ya hari ini. Speechless. Pak Jel, aku boleh nanya nggak nih? Apa tuh? Kan kalau misalnya belajar itu kan pasti ada tantangannya nih ya. Iya. Kira-kira kamu ngatasnya gimana sih? Kan kayak biasa ada saingan-saingannya. Mhm. Ataupun belajar, ya pokoknya yang kayak gimana sih cara ngatasin kalau misalnya ada tantangannya gitu. Ya, kalau misalnya saingan itu pasti jadi tantangan buat aku, sekaligus jadi motivasi besar buat aku agar aku tuh bisa setara atau bahkan lebih dari penantang aku yang itu. Nah, kalau misalnya tantangan aku buat belajar itu biasanya rasa malas aku. Kalau buat mengatasi rasa malas aku tuh, aku pasti melawan rasa malas aku. Jadi misalnya pulang les, capek banget nih belajarnya nanti aja. Kalau misalnya aku selalu ngikutin rasa malas aku nggak bakal belajar. Jadinya harus aku lawan gitu. Betul-betul. Karena pasti rasa males, rasa capek itu pasti ada aja Iya, ya. pasti ada sebenarnya aja. ya. Tadi ngomongin saingan, harus saingannya kan kamu juga ya, Yohan ya? Iya, salah satu Ngomong-ngomong dong. ya, Iya. sebenarnya. Kayaknya gak mau emang. Ya udah Swazela maju gitu kayaknya ya. Nggak mau saingan Coba lah. Aku aku sebenarnya saingan kamu gitu. Nggak Dan- dong. Tapi dalam hal positif ya, Iya, dalam hal positif belajar dong. ya. Kalau gaya belajarnya Yohan ini gimana sih? Kalau aku belajar itu santai sih Kak. Kadang apa ya? Enggak. Aku belajar, tapi belajarnya itu ya semau aku gitu Kak. Oke. Soalnya orang tua aku juga orangnya nggak nuntut nilai. Yang penting ada aja prestasi kamu. Oke, yang penting kamunya aktif, Aktif, senang, iya. tapi juga nggak meninggalkan tugas-tugas sekolah ya. Iya pastinya kalau Iya. misalnya meninggalkan malah ya Nah itu yang menjadi teguran dari orang tua pastinya ya. teguran. Tapi kalau Yohan sendiri paling suka pelajaran apa? Aku IPS Kak. Oke, IPS banget menarik. nih ya. Kamu suka IPS? Iya aku kayak IPS suka banget. Kenapa suka IPS? Dari banyaknya pelajaran, kenapa nggak pilih MTK? Aduh, berat gemeter ya. kayak ini Kak. Saya kalau IPS itu menurut aku pelajarannya santai Kak. Jadi kita tuh nggak harus nggak harus kayak hitung-hitungan terus santai gitu loh Kak. Terus juga kan aku punya cita-cita yang tergantung sama pelajaran IPS gitu loh. Oke.
emang kamu anaknya suka bersosialisasi juga sih kelihatannya ya. Iya. Jadi memang udah tahu kalau ranahnya kamu memang sukanya ke IPS gitu. Oke. Kalau Fazila paling suka pelajaran apa? Kebetulan mata pelajaran favorit aku, kesukaan aku tuh ada di matematika. Oke, matematika. Iya, pasti matematika banget sih kelihatan dari Aduh, wajah. kelihatan banget matematika banget ya. gitu Iya. ya. Kenapa paling suka matematika? Karena aku tuh suka tantangan ya. Jadi matematika itu pelajaran yang sangat-sangat menantang buat aku. Apalagi kalau misalnya setiap ada materi baru, itu aku tertantang untuk mengerjakan setiap soalnya sampai aku benar-benar bisa. Dan kalau misalnya aku bisa ngerjain soal itu, berhasil menjawab, di aku tuh kerasanya jadi kayak wah keren banget, aku udah bisa mengerjakan soal ini gitu. Jadi tantangan yang ini sudah selesai dan lanjut ke tantangan berikutnya. Oke, jadinya kayak challenge ya Iya. untuk diri kamu sendiri ya. Suka ekstrim gitu ya Fazila ya. Ekstrim ya. Ekstrim loh itu loh. Normal loh Yowan. Kalau menurut aku sih ekstrim itu ya Fazila. Keren sih. Jadi tuh suka matematika karena suka tantangan. Iya. Iya. Tapi di samping itu tadi juga kakak dengar katanya kalian satu organisasi. Iya. Itu organisasi apa nih Mau sebut kebetulan? bareng-bareng gak nih? Bareng-bareng Ya, boleh ya. 1, 2, 3. OSIS. Oke, OSIS. Kenapa OSIS? Karena kalau dari aku ya, Iya. kalau dari aku tuh aku OSIS gara-gara aku tuh kan tipenya bawel, terus suka bersosialisasi ya. Aku cocok lah menurut aku di OSIS itu udahlah gitu. Udah cocok. Karena ketemu orang dan bersosialisasi Iya, itu tadi aku ya. tuh suka gitu bersosialisasi. Aku tuh pengen juga jadi siswa yang aktif kan Kak. Jadi kayak boleh nih OSIS nih gitu. Oke. Kalau Fazila kenapa? Aku OSIS ya kayak Yawan, aku suka bersosialisasi juga. Dan kalau misalnya di OSIS itu kan bisa nambah relasi juga ya, teman-teman dari kakak kelas atau bahkan adik kelas. Dan aku memang dari SD tuh udah kayak kepikiran SMP OSIS ya aku gitu. Oh gitu, dari SD Iya. malah udah tahu tuh. Udah Ada tahu dari kelas ada yang 6. namanya OSIS gitu. Udah tahu. Karena biasanya kan kayak orang tua tuh mengarahkan anaknya udah ikut ekskulnya tari, ikut ekskulnya drum band misalnya gitu ya. Biasanya Iya. gitu ya. Kalau kamu enggak, udah kepikiran tuh. Udah kepikiran mau OSIS. Cuman kalau OSIS itu kan ya masuknya organisasi ya, bukan ekskul. Gitu. Oke. Itu kamu juga. Aku juga gitu, tapi aku punya apa ya? Aku juga disuruh orang tua. Karena orang tua aku tuh tahu, aku tuh ini anak bawel, ini anak suka bersosialisasi, ini anak gini-gini. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu malah Tapi bagus seru ya. ya. Jadinya jiwa sosialmu juga tinggi kan. Itu yang paling aku suka sih di OSIS. Apa dampak yang kalian rasakan setelah kalian gabung OSIS? Yang pasti banyak kenalan sih ya. Iya. Jadi dari kakak kelas itu kita ada banyak anggota OSIS juga kan. Dari kakak kelas atau bahkan nanti ada requirement dari adik kelas. Jadi kita bakal kenal deket gitu dengan anak-anak OSIS juga, bersosialisasi. Kalau misalnya ada event-event gitu kan biasanya kita ngobrol bareng kakak kelas, Jadi kayak bareng lebih deket tem- gitu. Iya, lebih deket. Oke. Kalau aku sih dampaknya ya kayak Swajela sih, sama betul sama. Oh sama ya, Banyak pokoknya kenalan sama ya. Iya, udah apa namanya, udah sejiwa sehati Oh, ya oke. itu. Sepakat. Iya. Isinya sama ya, bertemu banyak orang, terus jadi apa ya, berorganisasi itu kan namanya kita jadi saling mengenal karakter, tanggung jawabnya Tahu. juga bareng-bareng tahu gitu ya. sifat-sifatnya kayak mana. Gitu. Yang Itu baik, jadi yang seru enggak. ya. Iya, jadi kayak tantangan lah, kayak oh ini sifatnya kurang baik. Ya udah deh. Ini kita kalau di OSIS ini misalnya nih ada salah satu sifat di anak OSIS ini kurang baik. Tantangannya itu kita semua Kak. Jadi kita harus bikin satu anak itu jadi lebih baik Kak. Oh, oke. Berubah gitu Iya, ya. berubah. Jadi kita berubah lebih baiknya itu bareng-bareng ya di Iya. OSIS ya. Oke, menarik. Tapi kalau yang sering kita dengar nih ya, biasanya anak yang tekun di pelajaran itu kan lebih cenderungnya introvert gak sih? Iya gak sih? Iya, introvert. Aku kadang kaget ngeliat ya, kok enggak introvert ya? Oh, sebisik-bisik itu Iya. ya. Kok Sebisik-bisik kok gitu ya. Fazila gak introvert? Dia malah main Saya terus. mukanya itu introvert Kak. aku kenal dia kayak ini anaknya introvert deh. Kayaknya dia ternyata. serius banget deh ya. Iya, gitu ya. kayak serius banget. Ternyata Tapi pas ternyata di samping itu Fazela ini aktif berorganisasi. Iya. Itu justru itu mengganggu pelajaran kamu gak? Kalau itu sih enggak ya. Yang penting aku tuh bisa memanage waktu aku. Jadi ada waktunya OSIS, ada juga waktunya belajar, dan memang harus seimbang. Jadi nggak bakal mengganggu salah satunya gitu.
teknik belajar yang dipakai Fazela itu seperti apa? Apakah harus merenung sendirian? Enggak, Atau rame-rame juga nggak ada masalah sih? ya rame-rame nggak apa-apa, malahan kalau rame-rame itu kan kita belajar bersama ya Iya. jadinya ya, saling mengoreksi gitu. Jadi kalau misalnya ada teman belajar, malahan aku jadi lebih cepet nangkepnya. Karena bisa menjelaskan satu sama lain gitu nggak iya. sih kayaknya ya Kak Iya, ya. namanya belajar bareng kan lebih enak ya. Apa sih namanya, teman sejawat gitu. Iya, Iya. apalagi kayak kerja kelompok itu paling suka sih aku kerja Ya, kelompok. kerja kelompok Kayaknya di kalau rumah kerja kawan gitu ya. kelompok versinya Yowan ini maksudnya ini yang kerja, ini kelompoknya gitu. Enggak dong. Oh enggak ya, ya. Aku bisa gini-gini ya. paling Oh, suka oke. kerja loh Kak. Sorry, sorry ya Yowan. Aduh, soalnya kamu cerewet banget ya. Gak nyangka loh, ternyata di SMP Al Azhar 3 ini punya host yang sangat-sangat bawel gitu ya. Tapi keren. Iya iya. Oh, oke, jadi paling suka itu ya, Iya. belajar bersama ya sama Iya. teman-temannya. Yowan juga? Aku malah lebih dibilang lebih suka belajar sama teman. Karena kalau sama teman itu kata Fazil bener lebih nangkap dan juga kita bisa saling menjelaskan satu sama lain gitu loh Kak. Jadi kalau misalnya aku nggak ngerti nih, ya dijelaskin sama teman aku. Aku nggak ngerti ya teman aku yang jelasin, jadi kayak lebih seru gitu kan. Oke, memang jiwanya juga sosial kan. Iya, sih. betul. Terlihat. Selain OSIS, ikut ekskul apa lagi? Aku kebetulan ekskulnya di Pramuka. Pramuka. Aktif juga ya Mm-mm. eskulnya. Pramuka ini apa sih ekskulnya, gimana nih? Kalau kataku ya pramuka itu eskul yang harus apa ya, Pakai harus fisik ya? mental gitu loh, mental, fisik, pokoknya semua harus bisa deh. Kalau Tapi nggak kamu bisa nggak pramuka juga? enggak, aku nggak pramuka. Oh enggak, beda ya. Aku nggak kuat fisik soalnya Kak. Oke, berarti Fazela masih ikut pramuka? Masih dong, Sampai masih sekarang? aktif, masih. Masya Allah. Kenapa alasan memilih pramuka tuh kenapa? Pramuka ya, kalau dari gambaran aku pramuka tuh pastinya ekskul yang berhubungan dengan alam gitu ya. Jadi memang aku suka di alam, kayak misalnya pramuka SMP Al Azhar 3 tuh ada kegiatan kemah gitu. Aku suka banget kemah. Jadi memang tipe yang suka ke alam. Suka coba hal baru juga ya kelihatannya ya. Terus di pramuka itu kan memang sama seperti OSIS, banyak kenalan, jadi lebih banyak relasinya gitu. Betul. Tapi pernah gak sih kayak hal-hal di luar belajar itu mendistract kegiatan belajar kamu? Kayak misalkan terlalu banyak ikut OSIS atau terlalu lelah di kegiatan pramuka, terus malamnya malah kamu capek gak ngerjain PR gitu. Pernah gak sih? Pernah, pastinya pernah. Cuman ya harus berusaha ngejar ya biar pelajaran aku nggak ketinggalan gitu. Oke, berarti tetap berusaha juga Iya. ya. Karena kan pasti ada aja loh yang keteteran kayak gitu kan. Soalnya aku kayak gitu. Oh, ternyata kamu yang kayak gitu. Ternyata itu case nyata. Enggak, kalau nggak kayak gitu. Aku Oh, memang iya. iya. Sesekali aja mungkin ya. Iya sekali, kalau sekali mah pernah. Iya. Oke, next. Oke. Oke, kamu itu kan pasti punya motivasi kan? Iya pasti dong. Motivasinya apa sih? Dan aku mau denger juga cita-cita kamu tuh apa? Aku penasaran kan, muka-muka yang suka bersosialisasi nih kira-kira apa gitu cita-cita? Siapa tuh sama gitu kan cita-citanya. Kalau motivasi terbesar aku tuh pasti dari orang tua ya, karena memang orang tua aku tuh sangat-sangat suportif. Jadi apa yang aku lakukan asalkan positif itu akan didukung. Terus juga orang tua aku itu ngasih harapan yang besar ke aku. Jadi motivasi aku tuh untuk memenuhi harapan orang tua aku. Terus untuk cita-cita aku menjadi motivasi besar juga bagi aku karena cita-cita aku tuh termasuk yang tinggi ya. Apa Aku tuh? ingin menjadi pengusaha. Wow. Iya. betul sama. Sama Kak. Kayaknya kalau Yowan barusan dipikirin sih. Kayak Udah emang kayaknya kalau sejiwa. Yowan sahabat muslim, kayaknya kalau Yowan barusan mikirin. enggak, aku beneran loh. Aku mau jadi CEO. Oh, kamu CEO ya. udah sampai keluar air mata. Kamu mau jadi CEO. Iya, CEO kayak Beda. Fazela. Oke. Nanti kita rekan CEO Beda, yang beda menyamar perusahaan gitu ya. Tapi beda perusahaan aja Enggak, ya. Iya beda dong. perusahaan nanti jadi rekan kerja kan bisa. Iya bisa. Iya. Oke, cita-citanya mau jadi pengusaha. Iya, betul. Suka ini berarti berniaga gitu. Sebenarnya kalau untuk enggak? sekarang enggak sih, cuman ya kayak kepikiran aja jadi pengusaha itu keren gitu kan. Jadi memang
pekerjaan yang sangat-sangat keren buat aku. Oke. Apakah dari keluarga ada yang pengusaha juga makanya kamu tertarik pengen jadi pengusaha? Kebetulan kakek dari ayah aku tuh punya warung gitu sih, warung kecil ya. Termasuk tetap usaha loh itu. termasuk Iya. usaha loh. Iya, bunda aku juga soalnya punya warung. Oh, gitu. Wah, sama ya. Bukan kantin, lebih tepatnya Oh, kantin. kantin. Oh, jadi kamu mau jadi pengusaha juga? Iya. Oke. Berarti termotivasi dari kakek ya? Iya, Mm-mm. bisa. Oh, ternyata anak sekarang bukannya mau jadi dokter. Banyak sih Polisi. masih mau. Banyak sih yang masih mau. banyak Cuman ya. Tapi karena kita lagi suka bersosialisasi aja gitu, jadi pengusaha ya mungkin ya. Oke. kebetulan memang dari kecil itu aku gak ada ketertarikan sedikit pun untuk menjadi jadi dokter gitu loh. Iya. Kan biasanya kan kalau anak-anak tuh pengen jadi apa? Pengen jadi dokter, pengen jadi apa? Polisi, ya, tentara gitu. tentara. Tapi enggak, pengen jadi pengusaha. Pengusaha. Dari kecil berarti tuh memang. Iya. Keren sekali dong berarti. Kalau Yowan sih kayaknya barusan dipikirin. Aku bisa nggak ganti-ganti gitu ya cita-cita dari kecil. Aku mah dari dulu mau jadi gubernur, wakil presiden. Oke. Betul tau. Nggak apa-apa. aku Bercita-citalah setinggi mungkin ya. Aku kelas 7 pengen jadi wakil presiden. Oh, oke, itu baru tahun kemarin ya kebetulan. Baru kemarin berarti ya. Setelah ngobrol sama Fazela pengen jadi pengusaha. Iya karena ya. Oke, Karena juga kan sekarang lagi ngetren CEO gitu kan. Oke, sahabat muslim, besok kita akan podcast lagi bersama Yowan. Kita tanya lagi ya cita-citanya. Apakah sudah cita-citanya akan berubah gitu Yes, kan? apakah sudah berubah atau masih nih dia mempertahankan ingin menjadi seorang pengusaha gitu kali ya. Oke, keren banget sih tapi Fazela. Semoga cita-citanya dan motivasinya juga tadi bagus banget Iya, nih. bagus banget Ingin sih. membahagiakan orang tua pastinya ya. Pasti bangga sih orang tuanya ya kak ya. Iyalah pasti. Mm. Dan apa nih harapan untuk dirimu? Harapan untuk diri aku untuk sekarang ya, aku pengen diri aku terus berprestasi, jangan berhenti. Jadi terus membuat prestasi baru gitu, selalu membanggakan orang tua dan keluarga-keluarga yang lainnya Ya, juga. betul, pasti. Oke, apa harapan untuk SMP Al Azhar 3? SMP Al-Azhar 3 ya, semoga SMP Al-Azhar 3 siswa-siswinya terus menambah prestasi agar bisa membanggakan nama SMP Al-Azhar 3 juga. Aku juga pasti akan ikut membantu ya membuat Iya. prestasi-prestasi biar nama SMP Al-Azhar 3 tuh lebih wah gitu. Aku juga mau bantu. Oh iya, Mau oke. bantu. Yowan juga mau bantu. Aku mau bantu. Oke, SMP Al Azhar 3 akan dibantu juga oleh Yowan ya. Next. Oke, terakhir begini kali ya. Iya. Terakhir apa nih pesan dari Fazela untuk adik-adik dan juga teman-teman yang ingin berprestasi seperti Fazela? Bagi teman-teman yang ingin berprestasi dari aku, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal ya. Jadi kalau misalnya kalian takut, ada rasa takut untuk gagal mau nyoba ini, tapi takut nanti takut kalah, takut ini, itu kalian nggak bakal maju-maju pastinya ya. Jadi terus mencoba, kayak ada lomba ikut-ikut aja. Untuk pengalaman, urusan menang kalah itu belakangan. Jadi dari aku, jangan takut gagal dan terus mencoba. Oke, keren banget. Aku heboh banget nih ya kak. Sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa. Oke, keren banget. Pokoknya sukses terus ya untuk Fazela dan semoga tahun depan bisa mengukir prestasinya lagi ya. Iya. Tapi jangan tunggu tahun depan lah, tahun ini kalau Iya, bisa. semester Semester 2 dua. masih panjang tahun Iya, ini ya. Joko tahun ini ya. Ada udah Prestasi-prestasi lainnya mungkin dari pramukanya atau dari Iya. keorganisasian. Akademiknya juga kan. Benar sekali. Kalau Yowan apa nih harapan untuk diri Yowan, untuk SMP Al Azhar 3, Kalau- untuk mama, kakak, kakek? Nggak ada kakak kak. Oh, Adanya adik kak. Oh yaudah, semua deh. Kalau misalnya buat diri aku dulu ya, semoga harapan buat diri aku, jadilah diri sendiri yang terbaik ya kak. Terus juga aku pengen banget, emang dari dulu tuh aku pengen banget, aku pengen jadi siswa yang aktif gitu ya kak, yang dikenal semua orang, itu aku pengen banget ya kak. Nah kalau misalnya buat orang tua sama adik itu kan, aku harapannya tuh banggain mereka sih kak, karena aku juga kan anak pertama kan, aku pasti pengen banget buat banggain mereka. Jadi contoh untuk adiknya pastinya. Jadi ya. contohnya yang terbaik. Kalau misalnya buat SMP Al Azhar 3 itu kalau kataku terus berkembang. So ini SMP Al Azhar 3 lagi pesat-pesatnya banget kak. Yes, benar banget sih. Kembangannya juga gitu ya kan. Kembang-kembang di depan. bukan 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 dong. itu, bukan. Itu mah kembang Ini bunga. lagi Kak. serius ya. Ini Iya, lagi lanjut. serius.
Karena SMP Al Azhar 3 kan sekarang bener-bener lagi kayak terbaik jadi gitu sekolah kan. pilihan banget Iya, ya. lagi jadi sekolah pilihan banget. Karena kan gak cuman di akademiknya, tapi kita di islaminya juga kenceng. Iya, ya banyak kan? banget yang masuk gitu kan di SMP Al Azhar 3. Aku sih berapa SMP Al Azhar 3 tuh banyak apa ya, menghasilkan siswa yang berprestasi ya, kayak narasumber kita Kak. Iya dong. Kayak narasumber kita hari ini. Oke. Pokoknya sukses selalu untuk SMP Al Azhar 3, untuk Fazela, untuk Yowan, dan untuk seluruh sahabat muslim yang menonton tayangan podcast pada hari ini. Dan terima kasih ya untuk Fazela dan juga Yowan yang hari ini sudah berkenan. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan bisa bertemu lagi di sini ya. Amin. Untuk kabar-kabar baik lainnya. Oke, amin. Oke, terima kasih, kami akhiri podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.